Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan seluruh nikmat. Jika kita semua menghitung nikmat tersebut, tidak akan terhitung. Alhamdulillah, sekarang kita membahas tentang sesuatu yang merusak wudhu ataupun sesuatu yang membatalkan wudhu. Kemarin kita sudah belajar bareng tentang mengenai fardu-fardunya wudhu. Kemudian sekarang tidak etis lah kalau hanya membahas tentang fardunya wudhu tanpa membahas tentang sesuatu yang merusaknya. Sesuatu yang merusak wudhu ataupun hal yang membatalkan wudhu itu ada 4. Ada yang sebagian dalam kitab lain seperti dalam kitab Fathul Mu'in itu ada 5. Tapi sama, cuman beda sedikit lah. Hanya memisahkan tentang 1 dan 2 ataupun yang lainnya. Tapi yang semuanya kalau diglobalkan, dijumlahkan, semuanya ada 4. Sesuatu yang membatalkan wudhu itu ada 4. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Apa itu? Pertama, jalan depan atau yang disebutkan kubul, kalau dalam bahasa kitabnya kubul. Dan yang kedua, jalan belakang atau disebut juga dengan dubur. Apapun yang keluar dari 2 jalan tersebut, baik itu yang sering terjadi seperti halnya air seni ataupun air kencing, itu membatalkan wudhu. Ataupun sesuatu yang jarang yang terjadi seperti halnya contoh, ada seseorang memakan batu atau kerikil, kemakan. Kemudian kencing, dan kencing itu bukan mengeluarkan air kencing, tetapi mengeluarkan batu yang tadi kemakan. Itu juga membatalkan wudhu. Pokoknya sesuatu yang keluar dari 2 jalan tersebut itu membatalkan wudhu. Atau sebaliknya, contoh biasanya anak kecil ataupun orang yang sedang cacingan di duburnya. Jika itu cacing tersebut keluar dari dubur, kemudian mengeluarkan kepalanya, kemudian masuk lagi, itu juga bisa membatalkan wudhu. Tadi yang pertama, sesuatu yang keluar dari 2 jalan, ini jalan depan, kubul, dan jalan belakang, dubur. Kecuali apa? Kecuali yang tidak membatalkan cuma 1, yaitu kecuali air mani. Itu yang tidak membatalkan wudhu. Air mani itu yang tidak membatalkan wudhu. Dan yang kedua, sesuatu yang membatalkan wudhu yang kedua adalah hilangnya akal. Hilang akal itu baik dengan sengaja pun tidak. Contoh, hilang akal sebab tidur. Tidurnya ya umumnya orang lah, tidur miring dan tidak, ya pokoknya tidur. Ataupun mabuk. Pokoknya sesuatu yang bisa menghilangkan akal itu adalah membatalkan wudhu. Contoh, seorang setelah wudhu gila, otomatis batal. Ataupun ayan, walaupun sebentar. Ataupun punya orang yang mempunyai penyakit epilepsi atau ayan disebutnya lah, itu bisa membatalkan wudhu. Sesuatu yang menghilangkan akal, baik itu gila ataupun orang yang punya penyakit epilepsi, itu bisa membatalkan wudhu. Dan yang ketiga, sesuatu yang membatalkan wudhu adalah menyentuh jalan depan dan jalan belakang. Ya, ini tadi kubul atau dubur. Dia menyentuh jalan depan ataupun jalan belakang. Menyentuhnya pun bukan hanya sekedar menyentuh, cuman yang menjadi membatalkan wudhu itu menyentuh dengan telapak tangan. Apa ini nama telapak tangan? Jika kita menggabungkan 2 tangan, yang tidak kelihatan adalah ya sesuatu yang ketika kita memegang dengan yang ini membatalkan wudhu. Tapi ketika menyentuh dengan ini, contoh gatel,
cuman menggaruknya dengan ini tidak membatalkan wudhu. Bahwa sesuatu yang ketika disatukan yang tidak kelihatan oleh mata kita ini yang membatalkan wudhu, tapi yang zahir ini tidak membatalkan wudhu kalau memegang dengan ini. Dan yang keempat, yang terakhir, sesuatu yang membatalkan wudhu yang terakhir adalah bersenggolnya atau bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan, yang dimana keduanya tidak ada ikatan nasab ataupun ikatan musaharah mertua ataupun ikatan kekerabatan. Contoh, ketika seorang laki-laki dan perempuan ini mempunyai nasab seperti kakak adik atau ayah ibu dan ataupun bibi, ini senggolan kulit ini tidak membatalkan wudhu. Tapi ketika tidak ada hubungan sanak kerabat, contoh orang lain lah antara laki-laki dan wanitanya, ini orang lain, ini ketika senggolan kulit otomatis semuanya batal ketika mereka mempunyai wudhu semua. Tapi ketika senggolan dengan mertua ataupun senggolan dengan bibi dari arah ibu ataupun bibi dari arah paman ataupun ayah, ini tidak membatalkan wudhu. Ataupun contoh istri, gimana istri senggolan dengan istri, walaupun itu istri tadinya sesuatu itu bukan tidak ada ikatan karena sebab ada hubungan pernikahan, itu menjadi karena suami istri. Tapi jadi ketika seorang suami menyenggol kulit istrinya, ini tetap batal sebab tidak ada hubungan nasab ataupun kerabatan. Tapi ketika sudah menikah, si suami dan istri ini sudah menikah, nah suami menyenggol kulitnya ibunya seorang istri, ini tidak membatalkan sebab ibunya istri adalah musaharah ataupun tunggal karena mertua, ini tidak membatalkan wudhu. Pokoknya, nah gimana ukuran yang bisa membatalkan wudhu ketika si laki-laki dan wanitanya sama-sama sudah dewasa. Ataupun ukuran dewasa itu gimana? Ukuran dewasa menurut sebagian dalam kitab itu sesuatu, contoh wanita ketika sudah berumur yang sekiranya itu sudah disenangi oleh laki-laki ataupun sebaliknya, itu yang bisa membatalkan wudhu. Tapi ketika itu anak kecil, contoh orang dewasa memegang anak kecil yang sekiranya anak kecil tersebut belum diinginkan, maka itu tidak membatalkan wudhu. Pokoknya itu tadi sesuatu yang membatalkan, pokoknya tadi sesuatu yang membatalkan wudhu itu hanya 4 ataupun 5, dan selain daripada itu tidak membatalkan wudhu. Contoh yang kita kadang salah paham ataupun ya memang kadang bukan naif sih ya. Ada seseorang guru yang mengatakan, tapi ini kehati-hatian guru mungkin, ada mengajarkan kepada muridnya bahwasanya ketika sudah wudhu makan itu membatalkan wudhu. Itu sebenarnya bukan, cuman antisipasi ketika anak sudah wudhu kemudian makan kemudian dilarang, itu dikatakan batal. Kemungkinan guru tersebut mengajarkan ketika sudah wudhu jangan makan, sebab ketika sholat takutnya ada sesuatu sisa makanan yang termakanan itu yang akan menyebabkan batalnya sholat. Sebenarnya itu tadi bukan yang membatalkan wudhu, cuma kehati-hatian guru mengajarkan kepada muridnya untuk lebih hati-hati ketika sholat, takutnya ada sesuatu yang tersisa makanan di sela-sela gigi lepas kemudian makan. Itu yang menjadi kendala guru ketika melarang ataupun mengatakan bahwasanya setelah wudhu itu makan membatalkan. Itu hanya kehati-hatian tapi tidak membatalkan. Dan ada lagi yang mengatakan bahwasanya kalau disenggol dengan sengaja itu tidak batal. Tetap walaupun disengaja ataupun tidak, ketika bertemunya kulit laki-laki dengan sama besarnya sama gedenya lah, itu tetap membatalkan wudhu. Tidak ada istilah sengaja atau tidaknya, tetap membatalkan wudhu. Semoga bisa bermanfaat dan semoga juga bisa menjadi pengingat kita lah dengan apa sesuatu yang membatalkan wudhu tersebut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.